Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu yang selalu kami rasakan sepanjang kehidupan kami, Tuhan, sampai saat ini, Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami akan memulai pelajaran kami, Tuhan. Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pembelajaran kami saat ini, Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik pada buku tema 8, subtema 3 dan 4 tentang peristiwa alam. Muatan bahasa Indonesia. Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Saat musim penghujan, sinar matahari akan tertutup awan, langit terlihat mendung, dan udara terasa dingin. Saat musim hujan tiba, kamu perlu menggunakan suatu benda agar tidak basah. Benda apakah itu? Nah, anak-anak, mari kita lihat benda apa yang kita pakai saat hujan turun agar kita tidak basah. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, jas hujan. Yang kedua, jaket. Yang ketiga, payung. Dan yang terakhir, sepatu boot. Tahukah kamu apa manfaat air hujan? Anak-anak, ada pun manfaat dari air hujan ya. Yang pertama, membuat tanaman menjadi subur. Yang kedua, sumber air bagi hewan. Yang ketiga, digunakan Pak Tani untuk mengairi sawah. Bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam terjadi karena peristiwa alam dan juga terjadi karena ulah manusia. Contoh bencana alam yaitu angin topan, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Bencana alam juga terjadi karena adanya ulah manusia, contohnya banjir. Apa yang bisa menyebabkan banjir terjadi? Nah, anak-anak, yang menyebabkan banjir terjadi itu karena kita membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Anak-anak, jika bencana alam terjadi, contohnya banjir, yang harus dilakukan untuk membantu korban banjir, memberi sumbangan bisa berupa pakaian, makanan, selimut, dan lain-lain. Dan apa yang harus kita lakukan saat kita mendapatkan sumbangan? Nah, kita harus berterima kasih ya. Ya, betul sekali, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, tugasnya tuliskan kata peristiwa pada buku tulismu. Muatan SPDP. Nah, anak-anak, tugasnya
Gambarlah pemandangan pada buku gambarmu, kemudian berilah warna. Muatan PPKN. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Siti ingin menyantap makanan hangat. Namun sebelum makan, Siti melakukan aturan makan yang ada di rumahnya, yaitu yang pertama, mencuci tangan, kemudian berdoa, kemudian mengambil makanan secukupnya, kemudian menghabiskan makanan, kemudian membereskan atau mencuci piring kotor. Nah, anak-anak, contoh aturan makan di rumah. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, tidak berbicara saat makan. Yang keempat, mengambil makanan secukupnya. Yang kelima, menghabiskan makanan. Yang keenam, membantu ibu merapikan piring kotor. Yang ketujuh, merapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Apa akibatnya jika aturan tidak dilakukan? Nah, kita lihat ya, apa akibatnya jika kita melanggar aturan makan. Jika tidak mencuci tangan sebelum makan, maka tangan akan kotor dan akan menimbulkan penyakit. Kemudian, jika kita berbicara saat makan, kita akan tersedak. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan secara bersama-sama. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun menjadi cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, kerjasama dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Nah, anak-anak perhatikan contoh kerjasama di rumah. Kerjasama membersihkan rumah. Kerjasama membersihkan halaman rumah. Nah, anak-anak, tugasnya tuliskan satu contoh aturan makan di rumahmu. Tulis pada buku tugasmu ya. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini ya. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah, menjaga kesehatan, mempersiapkan diri untuk menghadapi semester yang akan datang ya. Selalu berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.